Baik, selamat pagi, Pagi. Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Voice of B2SA. Pada kali ini kita kedatangan tamu dari Pekanbaru Riau, Iya, Kota Pekanbaru ya. betul Pak. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Betul. Ibu Insinyur Hajah El Sabrina, MB. Nah, pada kali ini kita akan coba berbincang-bincang pengalaman beliau, ya, menjadi kepala dinas di Kota Pekanbaru, khususnya kepala dinas ketahanan pangan yang menangani masalah pangan. Selamat pagi, Ibu Kepala Dinas, Pak Kadis. Selamat pagi, Terima kasih. Pak Bams. Baik, nama panggilan, Bu. Nama panggilan, Baik. betul. Jadi gini, Ibu Kadis, kami ingin mencoba menggali sebenarnya. Paling tidak kan Ibu berpengalaman dalam menangani mengenai pangan di provinsi dan di kabupaten ya, iya. di kota lah, di kota. Nah, kita sharing pendapat, berbincang-bincang ringan di sini. Sebenarnya kami ingin tahu apa sebenarnya atau peran dari Dinas Ketahanan Pangan yang sudah dilakukan selama ini, kemudian juga nanti monggo disampaikan juga berbagai macam yang sudah dilakukan, kemudian juga mungkin pada akhirnya nanti di sesi terakhir bisa disampaikan juga terkait dengan harapan dan juga himbauan tentunya baik kepada pemerintah dengan pengalaman yang sudah ada maupun kepada masyarakat. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Bams sudah mengundang kami untuk bisa ikut sharing, walaupun sebenarnya mungkin sharing yang kami sampaikan ini hampir semua rekan-rekan di kabupaten kota yang lain di seluruh Indonesia juga melaksanakannya. Baik. Tapi alhamdulillah kami punya kesempatan untuk itu. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Seperti diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan ini punya tugas fungsi dan tugas pokoknya ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana kita dapat ketersediaan pangan untuk masyarakat, itu menjadi tanggung jawab kita juga. Kemudian yang kedua adalah untuk konsumsi, dalam hal ini diversifikasi pangan dan juga melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap pangan-pangan segar yang ada di daerah kami tentunya. Kemudian juga terakhir adalah distribusi. Bagaimanapun ada ketersediaan konsumsi ini, tapi kalau distribusi tidak lancar itu juga bisa mengganggu keamanan pangan yang ada di suatu wilayah. Jadi berbicara dengan itu karena terkait dengan kita lebih banyak fokus dalam hal untuk pengawasan pangan. Nah, yang sudah dilakukan oleh Kota Pekanbaru terhadap pengawasan pangan ini adalah kami secara intens itu melakukan pengujian pangan segar yang ada di pasar-pasar tradisional. Itu kita lakukan secara berkala, kemudian kita ambil sampel, dan kalau misalnya kita temukan memang ada kandungan logam ataupun kandungan kimia pestisida yang di luar batas ambang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, itu biasanya kita akan memberikan edukasi kepada pedagang, dia ngambil di mana, apakah itu pembinaan ya Bu ya? Ya, lakukan pembinaan, kita telusuri dengan maksud juga memberikan pembinaan atau edukasi terhadap petani yang bersangkutan bahwa mungkin dia menggunakan pestisida itu tidak seperti itu seharusnya, dan itu akan mengakibatkan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya tidak baik gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan. Kami punya juga laboratorium mobile. Jadi gitu. Mobil keliling ada. Kemudian kita juga punya 3 sepeda motor
untuk melakukan Rapid. ya rapid Oh, itu baik. secara proaktif kita lakukan terhadap kelompok-kelompok wanita tani karena kami kelompok wanita tani Sudah adalah melibatkan iya, KWT berarti iya ya. adalah binaan Baik, dari baik. ketahanan pangan. Jadi karena kelompok-kelompok wanita tani ini Pak rata-rata mereka menanam memang untuk konsumsi sendiri. Nah itu kita konsumsi mereka biasanya di wilayah mereka sendiri. Nah itu kita lakukan. Rata-rata kalau KWT itu aman karena mereka hanya mengandalkan kepada pupuk kandang. Betul, Jadi penggunaan pupuk anorganik itu biasanya minim sekali. Baik, baik. Ini menarik Bu Kadis. Jadi memberdayakan KWT ya. Iya. Dan khususnya untuk menyediakan pangan aman. Iya. Karena bagaimanapun kalau mereka menanam sendiri, Iya. kemudian melakukan proses dari budidayanya, pasti Iya. akan diupayakan jangan menggunakan hal-hal yang negatif, terutama berdampak terhadap keamanan pangan. Betul. Kan gitu. Betul Pupuk sekali. organik tadi, Iya. kemudian bagaimana cara untuk Iya. proses sampai ke pasca panennya, pasti mereka akan perhatikan, termasuk sanitasi hygiene-nya pasti. Iya, benar. Jadi air yang mereka pergunakan untuk menyiram tanaman itu juga salah satu faktor ya Pak ya. Baik, kemudian ini Bu Kadis, secara spesifik khusus untuk penanganan keamanan pangan, program aksi yang Iya. dilakukan. Jadi beberapa, termasuk tadi Iya. memberdayakan KWT, Iya. nah kemudian mungkin juga pastilah Iya. ada registrasi pangan misalnya, Iya. tapi itu memang tingkat Iya. provinsi. Iya. Karena tingkat kabupaten kota saya kira memang OKKPD-nya masih belum Iya. terbentuk begitu ya. Bisa nanti didaftarkan di provinsi. Nah ini mungkin saya kira mungkin ada juga ya yang sudah supporting baik di on farm-nya maupun di post marketnya Iya. gitu. Nah ini mungkin bisa diceritakan Ya, oke. dari pengalaman-pengalaman atau mungkin kegiatan yang sudah dilakukan selama ini. Iya. Baik, terima kasih. Jadi yang aksi sudah kami lakukan tadi yang seperti saya KWT. ceritakan terdahulu itu adalah secara intens kita melakukan pengujian di pasar-pasar tradisional, kemudian proaktif kita juga ke KWT melakukan edukasi dan lain sebagainya itu. Kemudian yang untuk kita registrasi untuk produk-produk yang akan Pangan segar asal itu tumbuhan, ya. memang Kota Pekanbaru ini Pak bukan daerah sentra produksi. Jadi kami memang untuk ekspor itu masih terbatas di pangan segar. Pangan segar. Ekspor kami justru lebih banyak itu adalah untuk komoditas perkebunan. Iya. Jadi sawit, karet seperti itu. Tapi Jadi beras memang, ada kan Bu ya? Kalau beras dikemas kan wajib didaftarkan, ya, diregistrasi, nah pasti itu, ya betul. Nah itu Deh. berasnya itu kan kita biasanya kami tidak punya sawah karena tidak punya ada irigasi. Jadi beras biasanya kami didatangkan dari Sumatera Barat dan juga daerah kabupaten di seputaran kami seperti Pelalawan, kemudian Kampar. Jadi yang Kabupaten Siak itulah yang pemasok dari berasnya Kota Pekanbaru. Baik, Bu Kadis ini. Kemudian harapan dari Bu Kadis tentunya juga baik harapan kepada Ya. pemerintah pusat misalnya, ataupun mungkin harapan bagi pelaksananya Ya. terkait dengan keamanan pangan bagi Ya. masyarakat dan juga pelaku usaha. Ya. Ini boleh disampaikan nanti biar masyarakat juga paham dan tahu mengenai ini dan mereka lakukan gitu. Baik, terima kasih Pak Bams. Jadi harapan Pak kami memang banyak yang kurang paham Pak. Apa sih sebenarnya ya kerjanya Dinas Ketahanan Pangan ini gitu? Apa bedanya dengan Dinas Pertanian gitu? Banyak betul. sekali yang bingung gitu kan, confused dia dengan tusi kami gitu. Padahal pangan urusan wajib. Urusan wajib. Jadi itulah kerja keras kami di Dinas Ketahanan Pangan ini memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang kami kerjakan ini adalah untuk membantu masyarakat mengkonsumsi makanan yang sehat,
aman, kemudian juga bergizi gitu. Kemudian keterjangkauan mereka terhadap pangan, penting itu. iya itu penting sekali. Nah itu yang kami selalu gaungkan kepada masyarakat, itulah tugas kami. Beda dengan Dinas Pertanian. Kalau Dinas Pertanian ini dia fokus untuk produksi dan produktivitas. Jadi itu tugas dia. Nah kami di sini adalah melihat produksi yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian ini apakah layak konsumsi kah untuk masyarakat atau tidak gitu loh. Jadi kadang-kadang kan petani ini untuk meningkatkan produktivitas dia kadang-kadang memakai atau mempush dengan pupuk-pupuk yang anorganik yang berbahaya ya Pak ya. Kemudian juga memakai pestisida yang melewati batas ambang. Nah, karena kita tahu kan kalau terutama produk-produk hortikultura itu kan perishable, mudah rusak. Betul. Nah, jadi penanganannya kadang-kadang petani ya mungkin karena keterbatasan ini pengetahuan dia menganggap bahwa dengan pemakaian pestisida yang ini aman bagi dia dan juga produksinya bisa lebih berlimpah. Nah, itulah ya. Baik. Kemudian terakhir Ibu Kadis, himbauan kepada masyarakat. Ya. Tentunya terkait dengan keamanan pangan segar. Ya. Monggo. Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa tolong dalam hal membeli pangan-pangan segar jangan dilihat dari harga murahnya, tapi dilihat dari segi kualitasnya. Karena dengan membeli bahan pangan segar yang berkualitas itu akan mencegah dari berbagai macam penyakit yang justru akan menguras. Kalau kita jatuh sakit akibat mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, tidak aman, itu jauh lebih menguras pengeluaran daripada mengeluarkan sedikit biaya lebih tinggi untuk membeli pangan segar yang berkualitas. Baik, terima kasih Ibu Kadis. Demikian tadi bincang singkat kita dengan Ibu Kadis, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Ibu Insinyur Hajah El Syabrina MB. Sampai bertemu kembali Ibu dan terima kasih pemirsa. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.